Ibu, salam sehati dari kami, keluarga besar GB Sunggal. Berikut kami sampaikan informasi seputar kegiatan gereja sepanjang 1 minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat, pelayanan doa, atau pelayanan pastoral, dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya, Bapak Ibu dapat menghubungi call center GB Sunggal di nomor 0853 5856 0959 atau di nomor 0813 9641 0495. Kegiatan ibadah online dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya dapat Bapak Ibu akses melalui akun media sosial keluarga besar GB Sunggal seperti YouTube maupun Facebook. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan melalui e-wallet atau mobile banking, Bapak Ibu dapat memindai atau men-scan QR GB Sunggal dengan cara mendownload aplikasi di Google Play atau App Store melalui handphone atau tablet saudara, kemudian scan QR Code yang ada di layar saudara. Berikut kami memberikan tutorial cara memberikan persembahan melalui aplikasi OVO maupun link aja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui OVO, Bapak Ibu dapat mendownload dan membuka aplikasi OVO melalui Play Store yang ada di Android saudara. Masukkan PIN Anda, scan QR GB Sunggal, kemudian ketik nominal persembahan yang ingin saudara berikan, klik lanjutkan. Transaksi berhasil dan persembahan sudah diterima GB Sunggal. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui aplikasi link aja, saudara dapat mendownload dan membuka aplikasi link aja, scan QR Code GB Sunggal, kemudian masukkan nominal persembahan yang ingin Bapak Ibu berikan, klik OK, dan konfirmasi, masukkan PIN Anda. Persembahan sudah diterima GB Sunggal. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Apa kabar sampai malam hari ini? Nah, saya berdoa biarlah anugerah kasih setia Tuhan berlimpah. Dan kita percaya Tuhanlah juru selamat atas hidup kita. Dan kita percaya kita semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri yang ada di rumah-rumah, di FA yang ada di Kota Medan, yang ada di kawasan Sunggal. Nah, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kaulah Tuhan. Hanya Kaulah Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Tuhanlah kekuatan emasku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Percaya akan kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir. Percayalah kepadanya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan emasku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Come on, everybody. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung kasih setiamu. Mari yang mau bersyukur lebih lagi. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Bisa bertepuk tangan bersama-sama, kawan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai umat-Mu. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Allah kita. Dialah kota perlindungan. Kita percaya Tuhan adalah kota perlindungan kita. Katakan amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Buat kasih setia Tuhan yang sempurna. Tuhan yang menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Sampai hari ini kami ada kekuatan, ada sukacita. Hanya daripada Tuhan saja. Malam hari ini kami mau nyatakan Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih buat kesetiaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, sungguh hati kami limpah akan ucapan syukur Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau setia bagi kami Bapa. Dan Engkau mengajarkan bagi kami tetap harus setia kepadamu. Karena dengan kesetiaan kami Tuhan, ada sesuatu yang bahagia akan kami terima Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan, bila malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah-rumah Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biar lawatan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Kami yang rindu Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Kami yang rindu Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Malam hari ini Engkau puaskan Tuhan. Setiap FA yang ada Tuhan Engkau berkati Bapa. Setiap jemaat-jemaat yang ada Engkau berkati Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kasih setiamu tetap melingkupi setiap kami Bapa. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi Bapa, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sama-sama kita ucapkan amin.
Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah-rumah yang malam hari ini rindu untuk menyaksikan, untuk mendengar, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas kesetiaannya untuk tetap beribadah. Sekalipun jarak kita saat ini tidak dipersatukan dalam satu tempat yang sama, tapi kami percaya ada jamahan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus untuk menjamah hati Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di rumah-rumah untuk mengikuti kebaktian FA malam ini. Bahan FA kita malam hari ini kita ambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 10. Setia. Seperti nyanyian pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan tadi. Kita mau setia di hadapan Tuhan. Kita mau setia untuk ikut di jalan-jalan Tuhan. Dalam Wahyu 2 ayat 8 dituliskan. Dan tuliskanlah kepada jemaat-jemaat Allah di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Di ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Di ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan pada zaman sekarang ini sesuatu yang langka. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan saat ini dengan mudahnya menjual iman mereka saat diperhadapkan dengan penderitaan dan berbagai masalah kehidupan. Hari ini kita belajar dari teladan jemaat Kristen di Smyrna. Menurut sejarah, Smyrna merupakan kota yang sangat indah dengan pemandangan yang sangat maju. Dan di kota besar ini dibangun sebuah kuil. Megah. Dan kuil itu dipersembahkan untuk Kaisar Tiberias. Patung sang kaisar konon katanya diletakkan di dalam kuil itu. Dan seluruh penduduk Smyrna diwajibkan menyembah patung tersebut. Di sini timbul kesulitan besar bagi jemaat Kristen di Smyrna yang jumlahnya sangat minoritas dibanding penduduk yang lainnya. Jika mereka tidak mau menyembah patung itu, maka konsekuensinya mereka akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Dan aktivitas perdagangannya yang sangat maju itu konsekuensinya sosial ekonomis yang signifikan akan terjadi. Banyak tantangan yang mereka hadapi. Jemaat Kristen di Smyrna adalah jemaat yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau berkompromi dengan pemerintahan setempat. Sekalipun mereka dikucilkan, sekalipun mereka dalam tertindas, sekalipun mereka dalam kesusahan, sekalipun mereka ada dalam keadaan ketidakadilan. Tapi demi iman percaya mereka kepada Tuhan, mereka mampu membuktikan bahwa mereka berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan sendiri memuji iman mereka. Di dalam Amsal 19 ayat 23 berkata, takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa tertimpa malapetaka. Mungkin saat itu masyarakat Smyrna merasakan ketakutan yang luar biasa. Tapi di ayat yang tadi
kita boleh melihat mereka berpegang kepada firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan selalu ada bagi mereka yang berseru kepadanya. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hidup itu. Dan tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati penduduk Smyrna yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 9 mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun Tuhan berkata, tapi engkau kaya, namun engkau kaya. Kendati kemiskinan yang mereka hadapi, akibat pengkucilan, akibat ketertindasan itu, tetapi Tuhan sendiri mengatakan bahwa mereka kaya. Bukan secara materi, tapi secara rohani. Mereka memiliki kekayaan dalam iman mereka kepada Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu semua ada batas waktunya. Ada limit waktu untuk setiap masalah. Wahyu 2 ayat 10a mengatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan dalam 10 hari. 10 hari. Tuhan memberikan limit waktu dalam setiap permasalahan. Tuhan memberikan batasan waktu dan Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan masyarakat Smyrna merasakan penindasan yang luar biasa di waktu-waktu yang tidak terbatas. Tapi Tuhan bilang 10 hari. Kita belajar bahwa Tuhan memberikan ada limit waktu dalam setiap pencobaan, dalam setiap permasalahan. Terutama yang dirasakan masyarakat di Smyrna yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus juga memberikan nubuat bahwa beberapa di antara mereka akan dipenjarakan sebagai pencobaan. Serta mereka akan mengalami kesusahan selama 10 hari. Cukup 10 hari. Tapi apakah kita melihat masyarakat Smyrna yang percaya kepada Yesus tetap setia? Iya, mereka setia. Namun di tengah keadaan yang tidak nyaman yang mereka rasakan, keadaan yang tidak nyaman yang mereka hadapi, Tuhan memberikan kekuatan kepada masyarakat Smyrna. Dan Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada masyarakat Smyrna. Tuhan menguatkan jemaat bahwa meskipun mereka dalam kesulitan yang besar, meskipun mereka dalam ketidaknyamanan hidup, tetapi Tuhan berkata penderitaan mereka bukan tanpa akhir. Ada batas waktu. Ada batas waktu yang Tuhan berikan. 10 hari. 10 hari. Yang ketiga kita pelajari. Ada janji Tuhan yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya, penderitaan mereka pun tetap berada dalam kendali Allah. Tuhan Yesus berjanji bahwa setelah itu berlalu, siapa saja yang setia, Tuhan akan setia dan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Yaitu sebuah pengakuan yang Tuhan berikan atas kemenangan jemaatnya melalui ketekunan dan perjuangan yang tidak mudah. Sesudah itu Tuhan Yesus menjanjikan bahwa mereka tidak akan ada lagi penderitaan apa-apa. Tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua.
Artinya mereka akan tetap menghadapi kematian, tapi mereka menerima kematian yang kekal dari Tuhan Yesus. Itu janji Yesus. Nah Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, dimanapun Bapak Ibu berada, malam hari ini kita memperoleh pengetahuan, memperoleh pengertian bahwa dari seluruh pembahasan yang telah kita bahas malam hari ini, kita melihat bahwa dalam permasalahan hidup yang kita hadapi, sesungguhnya Allah berdaulat. Allah campur tangan dalam setiap persoalan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya tetap berjuang untuk bertahan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Sekalipun sulit, namun kita percaya Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita untuk bertahan. Ia bahkan menjanjikan mahkota kehidupan kekal bagi kita yang tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati kami, hidup kami dapat lebih setia lagi di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau Allah yang setia kepada kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, bila malam hari ini Tuhan, kami dapat kembali Tuhan, membangkitkan semangat kami, membangkitkan cinta kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, setiap kami yang setia di hadapan-Mu, Engkau akan memberikan mahkota kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat gereja-Mu Tuhan. Berkati Bapak, berkati gereja-Mu GBI Sunggal Tuhan. Biarlah Engkau memakai gereja ini menjadi wadah-Mu yang luar biasa, menjadi tempat persemayaman-Mu yang luar biasa Tuhan. Bapak, terima kasih, kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak. Engkau yang menempatkan hamba-Mu Bapak Ferry Joshua Ginting di tempat ini Tuhan, untuk membawa setiap kami, membawa umat-Mu Tuhan untuk lebih lagi dekat kepada-Mu. Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu ini. Berkat-Mu juga Tuhan atas dua staf pengembalaan yang ada, Bapak Budiman Saragi dan Bapak Dawud Hasugian. Tuhan, mari Tuhan campur tangan-Mu atas hamba-hamba-Mu ini, atas kehidupannya, atas pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami angkat tangan kami. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di pusat Tuhan. Kiranya
Doa juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan. Bagi FA yang ada Tuhan, berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami membangun mesbah Tuhan, ketika kami membangun mesbah di setiap rumah-rumah kami Tuhan, maka Engkau bertahta Tuhan atas keluarga kami. Engkau bertahta atas kerinduan hati kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. FA malam hari ini Tuhan kami dedikasikan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Bapak Engkau terus ada dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Dan bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah FA kami Tuhan, kami rindu menerima berkat yang Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, kami minta berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya berkat kasih setia-Mu, berkat jasmani rohani, berkat sukacita damai sejahtera-Mu melingkupi setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita ucapkan amin. Terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa, tetap semangat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Normal di tengah situasi pandemi corona, mulai dari pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona. Masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan. Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Teramat baik bagiku. Dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal, di mana jam ibadah juga akan mengalami perubahan, di mana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara, jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tenggang waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah, karena ibadah kita sangat singkat saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik. Di pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada diakon-diakonis yang akan menyambut saudara, dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Nah, apabila saudara memungkinkan untuk beribadah, maka saudara akan diizinkan untuk mengikuti ibadah.
Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah. Namun apabila panas tubuh saudara tinggi, maka saudara akan disarankan untuk beristirahat di rumah, memulihkan imun tubuh saudara, atau bisa juga langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh saudara lebih baik lagi. Di gereja juga akan diatur jarak-jarak, di mana kursi tidak akan sama lagi, sehingga saudara pastikan semuanya kita nyaman dengan keadaan ini.